Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Breadside Auto Detailing Jakarta. Kita hari ini ada pengerjaan satu unit mobil BYD Denza berwarna hitam. Dan di video kali ini akan kita tunjukkan perbedaan pengerjaan PPF dan ceramic coating ya. Jadi memang ini ada dua mobil yang berlainan. Tapi yang satunya mau kita PPF, yang satunya mau kita lakukan proteksi dengan ceramic coating. Tahapan yang pertama yaitu paint correction. Di tahapan pertama ini masih sama ya, antara coating dan PPF itu pasti sama-sama kita lakukan paint correction. Jadi paint correction itu kegiatan untuk memperbaiki tampilan mobilnya dengan melakukan pemolesan dan membersihkan jamur di permukaan cat ya. Jadi setiap mobil, mau mobil baru atau mobil bekas, pasti akan kita lakukan paint correction sebelum kita lanjut ke tahapan protection. Nah, di tahapan ini kita menghilangkan baret halus, baret sedang yang bisa dihilangkan dengan pemolesan, ataupun kerak-kerak air yang terdapat di sela-sela antar bodi. Dan pastinya setiap mobil baru apalagi ya itu ada kulit jeruknya. Jadi fresh paint itu pasti akan menyebabkan kulit jeruk, dan di tahapan ini kita membentuk kulit jeruk itu bisa lebih baik ya. Mungkin nggak kita hilangkan karena itu adalah cat orisinal ya. Tapi akan bentuknya akan lebih baik. Jadi kulit jeruk itu akan kita bentuk sedemikian rupa sehingga lebih enak dilihat, dan pas kita proteksi itu tampilan mobilnya jadi lebih shiny. Jadi tahapan inilah yang membuat mobil maupun baru ataupun bekas setelah masuk ke tempat kita itu akan jadi terlihat beda, lebih kempling, lebih kilap, lebih enak dilihat, lebih estetik lah kalau kata orang sekarang ya. Setelah paint correction yang pertama, mobil kita pindahkan ke dalam ruangan finishing. Di ruangan ini akan kita koreksi lebih lanjut. Nah, di sini kita lihat ya, mobil kita lakukan paint correction lagi, tapi tahapannya beda dengan waktu kita melakukan paint correction di belakang ya. Jadi grade-nya itu beda. Kalau ngerti tentang amplas, grade yang kasar itu misalnya 1000, 1500, 2000. Nah, kalau amplas tuh makin gede angkanya makin halus ya. Nah, di tahapan ini tuh kita menghilangkan baret yang bisa dihilangkan dengan amplas 2500, 3000 mungkin ya. Jadi mungkin bisa dibilang kita bilas dengan pemolesan yang lebih halus sehingga hasil pemolesan itu bisa lebih sempurna. Dan kalaupun ada di waktu kita melakukan pemolesan pertama itu yang ketinggalannya dalam arti setiap pemolesan itu kan butuh oil ya. Untuk poles itu di setiap bahan obat poles itu pasti ada oilnya yang membuat kadang-kadang baret itu agak nyamar ya, jadi disamarkan oleh minyak. Nah, di tahapan ini kembali kita koreksi supaya baret-baret yang tadinya nyamar itu bisa kita haluskan kembali dan
kalau bisa sampai hilang. Nah, setelah pemerasan yang kedua ini, kita lanjutkan ke tahap membersihkan panel dengan alkohol ya. Ini masih sama ya, antara PPF dan ceramic coating itu pasti akan kita lakukan sampai tahapan ini. Jadi yang membedakan adalah setelah ini ya. Mobil yang udah dipoles itu kembali kita bersihkan lagi dengan alkohol supaya apa? Supaya minyak-minyak hasil dari pemolesan ataupun debu-debunya kita bersihkan kembali sehingga mobilnya benar-benar siap untuk kita proteksi. Nah, setelah ini kita saksikan tahapan proteksinya. Yang pertama itu kita saksikan aplikasi nano ceramic coating dulu ya. Di tahapan ini semua panel itu kita olesi dengan ceramic coating milimeter per milimeternya. Lalu coating yang udah kita aplikasiin itu nanti akan kita bersihkan dengan lap residunya. Jadi si nano ceramic coating itu butuh zat perantara untuk bisa kita oleskan ke permukaan bodi. Nah, yang kita buang itu adalah zat perantaranya. Setelah semua aplikasinya selesai, semua body, kita masuk ke tahapan curing time. Di sini kita curing time menggunakan lampu infrared supaya pengeringannya bisa lebih cepat, sehingga kita bisa periksa apakah mobilnya udah benar-benar maksimal pas pengelapannya apa belum. Jadi masih bisa kita bersihkan kalau andai kata ada pengelapan yang tidak maksimal, sehingga mobil nyampe di kembalikan ke customer tuh nggak ada resiko coatingnya ada yang ketinggalan lapnya. Mungkin buat customer yang pernah coating ngerti nih, jadi kayak ada sisa-sisa residu yang masih menempel, itu sisa coating ya. Memang coating itu terlihat mudah, cuman tahapannya cukup banyak. Dan abis ini kita lihat dulu deh PPF nya, baru kita bicara mengenai value. Coating itu beda dengan vernis ya. Begitu kita aplikasikan vernis, disemprot, habis kita semprot, pastinya kita nggak mungkin dilap lagi kan, akan kita biarkan. Jadi kalau dibilang berlapis-lapis vernis, ya vernis. Kalau coating itu habis kita aplikasikan, dia meresap, kita lap residunya, kita tunggu dia curing. Nah, jadi beda dengan vernis ya. Sekarang tahapan PPF ya. PPF itu kita aplikasikan dengan kayak stiker gitu yang bening, kita lapisi ke seluruh bagian mobil dengan menggunakan air, supaya kalau dengan air tuh kalau misalnya udah nempel masih bisa kita gerak-gerakin. Jadi seluruh panel kita lapisi yang ada catnya. Kalau coating itu ada coating kaca, kalau PPF itu kayak ya mungkin ada yang jual sekarang itu di area sunroof ada PPF buat kaca, tapi ya belum banyak yang pakai ya. Jadi sementara kalau untuk kaca paling kita lapisi coating aja. Pemasangan PPF ini lumayan rumit karena handle pintu harus dibuka, terus ya butuh waktu lebih lama lah untuk pemasangan PPF. Setelah semua panel terpasang, PPF ini beda dengan coating ya. Jadi kalau coating itu kita kan pas curing time kita pakein infrared. Kalau PPF enggak. PPF itu kita jemur dengan matahari karena yang mau kita keringkan adalah lemnya. Dan setelah dijemur, periksa nggak ada yang ngangkat, baru kita kembalikan ke customernya.
seperti di tempat kita PPF-nya warantinya 5 tahun, tapi garansi PPF-nya sendiri 12 tahun ya. Kita menggunakan PPF Everyday Nation. Kemarin habis training udah berapa kali ya. Pemasangan PPF ini cukup rumit ya. Jadi makanya perlu tenaga yang benar-benar sudah terlatih, sehingga harganya ya cukup bisa dibilang relatif mahal. Beda dengan ceramic coating, itu harganya lebih terjangkau dan secara value coating juga oke. Kalau Anda senang dengan merawat mobil, begitu habis coating itu pasti merasakan manfaatnya. Mungkin ada customer yang pernah coating di tempat lain dan kecewa kayak nggak ada efeknya, ya itu mungkin oknum lah ya. Nggak semua tempat coating itu seperti itu. Nah, di tempat kita rata-rata customernya puas. Jadi habis coating, Anda bisa kembali untuk maintenance. Maintenance itu nilainya bisa dibilang relatif murah, dan mobilnya akan kita bersihkan kembali luar dan dalamnya, termasuk kaca, interior. Sama dengan PPF. PPF 5 tahun, coating 3 tahun. Nah, yang membedakan antara PPF dan coating itu, yang paling penting itu adalah di bagian ini ya, bagian proteksi. Jadi memang PPF itu kemarin kayak yang Denza hitam ini, dia kembali ke sini, katanya mobilnya ada yang kegores motor dan depannya kena tong sampah gitu ya. Dan itu baretnya hampir nggak berarti buat PPF-nya. Begitu kita poles dikit aja, hilang. Dan andai kata baret nggak bisa hilang pun, kita tinggal ganti PPF, nggak butuh berhari-hari untuk masuk ke body repair, apalagi asuransi ya, bisa 1 minggu. Nah, begitu udah diganti PPF-nya, ya udah selesai. Kalau cat kan ya butuh waktu lama. Memang secara biaya PPF jauh lebih mahal, karena misalnya per panel 4 juta, kalau cat paling ada yang 1,5, 2 juta udah bagus hasilnya. Itu ya tergantung nih, kembali ke Anda sendiri ya, butuhnya pengerjaan yang cepat atau pengerjaan yang lebih murah. Oke, sekarang semua pengerjaan udah selesai. Sebentar lagi kita akan saksikan tampilan mobilnya setelah kami kerjakan. Mudah-mudahan bisa terlihat ya bedanya antara coating dan PPF di hasil akhirnya. Kalau pendapat saya pribadi, memang di PPF itu hasilnya lebih glossy, lebih mengkilap, terlihat lebih mengkilap. Kalau secara water repellent sama-sama ada water repellentnya. Jadi PPF itu lebih memudahkan kita dalam waktu perawatan. Tapi ya ada perbedaan di nilai belinya aja. Menurut saya ya kembali ke Anda sendiri, mau PPF kah atau mau coating kah. Jadi mungkin konten saya kali ini cukup sampai di sini, dan mari sama-sama kita saksikan tampilan mobilnya setelah kami kerjakan. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.